Baik. Sebelum kita mulai, saya minta sesi berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Berdoa sebesar. Ya, terima kasih. Dan sebagai biasa, kita akan belajar tentang materi yang paling baru, yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun sebelum kita mulai, Pak cek dulu siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Apakah ada? Kevin, silakan. Tentang pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan yang mengembangkan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Suatu keadaan perekonomian suatu negara yang mengembangkan perekonomian tersebut dari tahun ke tahun. Yang lain masih ada? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama tadi apa? Sumber daya alam, gitu ya. Yang kedua faktor sumber daya manusia, sumber daya modal, dan jangan lupa masih ada satu yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan. Baik, selanjutnya silahkan perhatikan ke slide yang ada di papan tulis. Saya akan membacakan kompetisi dasar dari materi kita hari ini, yaitu 3.2 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Dan selanjutnya indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama 3.2.4 menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua 3.2.5 mendefinisikan pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga 3.2.6 yaitu mengemukakan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan dapat menyajikan masalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Baik, pada bagian ini kita akan masuk pada penjelasan materi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GDP atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Yang menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi kurang lebih ada 7. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Kedua, jumlah penduduk dan tenaga kerja. 3, barang-barang modal dan teknologi. 4, manajemen. 5, kewirausahaan atau entrepreneurship. Ke-6, sistem sosial dan sikap masyarakat. Dan yang ke-7 adalah luas pasar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total atau pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk
penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk negara tersebut. Dan yang terakhir adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sangat berhubungan erat. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses terjadinya pembangunan ekonomi. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real negara tersebut, sehingga adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan selanjutnya kita akan berkelompok menjadi 3 kelompok. Nanti Pak memberikan materi untuk kita saksikan. Dan masing-masing kelompok silakan memperhatikan materinya. Kelompok 1 materinya menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Itu diskusikan ya. Sudah. Teori klasik adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tercermin pada pertumbuhan hal output negara tersebut. Terima kasih. Apakah ada penjelasan dari kelompok lain? Kelompok 2 silakan. Kami bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi teori tersebut? Jawabannya adalah jumlah penduduk. Meningkat atau semakin tinggi kualitas sumber daya manusia mereka, maka dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya silakan. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi mendefinisikan pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan ekonomi. Kepada yang bertugas membaca, waktu dan kesempatan kami. Silakan. Pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian gerak perubahan menuju kemajuan untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Tolong berikan contoh tentang adanya pembangunan nasional. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh pembangunan nasional adalah pembangunan sarana, jalan, jembatan, sekolah,
bahwa apabila pertumbuhan ekonomi itu negara semakin meningkat, maka dengan sendirinya pembangunan ekonomi dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.